kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari manusia, karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu telah terjadi. Umat Islam pernah menjadi umat yang terbaik selama 13 abad lamanya, sejak Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sana beliau mendirikan Daulah Islamiyah, negara Islam pertama, hingga khilafah berlangsung sekitar 13 abad lamanya. Ntar dulu. Ini hubungannya apa dengan Nabi Muhammad SAW? Terus dengan negara khilafah ini apa hubungannya nih? Goblok ini orang. Nabi Muhammad kan tidak mendirikan negara. Dan sistem negara khilafah itu bukan yang dibikin oleh Rasulullah. Ini loh yang seperti ini loh yang kadang-kadang merusak para milenial nih. Ustaz-ustaz memodif-modif dalil, memodif-modif hadis, memodif sejarah, membangun narasi untuk menggiring para milenial ini berpikiran sempit gitu tentang Islam itu. Apalagi yang menyangkut tentang khilafah. Khilafah bathukmu cap aspal. Coba kita dengar lagi coba. Tanggal 3 Maret 1924 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1432 Hijriah. Sejak saat itu, negeri-negeri kaum muslimin terpecah belah menjadi puluhan negara-negara kecil. Mereka dipimpin oleh para penguasa boneka, para penguasa agen, orang-orang kafir. Goblok lagi kan ini, membangun narasi seperti ini nih. Ini macam kayak begini nih ya. Orang-orang, aduh, ini munculnya teroris ya seperti ini. Negara-negara boneka, negara yang mana? Sejarahnya mana sih ada negara boneka? Maksudnya negara yang dipimpin boneka yang mana sih? Boneka Pinocchio. Kita kalau mana ya? Orang-orang dewasa yang tidak mencoba untuk bagaimana melurus-luruskan narasi-narasi yang dibangun seperti ini. Sejam, 2 jam, 3 jam, berhari-hari milenial di brainwash dengan video-video seperti ini. Udah auto teroris semua. Video kayak gini juga banyak juga yang mempercayai gitu loh. Cuman saya itu curiga dari semua yang like, komen ini ya gerombolannya juga nih, gerombolan para HTI ini. Coba kita dengar lagi coba. Yang menerapkan sistem kufur dan bertentangan dengan akidah mayoritas penduduk negerinya. Sejak saat itu pula terjadilah penjajahan terhadap dunia Islam termasuk Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Kita pun menyaksikan bagaimana umat Islam senantiasa diadu domba oleh musuh-musuh Allah SWT, oleh orang-orang kafir barat. Lihatlah bagaimana konflik Irak melawan Iran. Yang mengadu domba itu bukan orang Indonesia, bukan umat Islam di Indonesia. Justru yang mengadu domba itu Amerika Serikat membentuk yang namanya ISIS. Kayak kamu itu yang ngomong itu. Ini ngomongnya lantang, tapi dasarnya pakai dengkul nih ngomongnya nih. Wah. Coba kita dengar lagi coba. Konflik Irak melawan Kuwait, konflik Yaman melawan Saudi. Lihat pula bagaimana invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak yang menelan jumlah korban jutaan kaum muslimin. Kita pun menyaksikan bagaimana penderitaan kaum muslimin di berbagai belahan bumi. Kaum muslimin Rohingya di Myanmar, kaum muslimin Moro di Filipina, kaum muslimin di Patani Thailand, kaum muslimin di Xinjiang Cina dan di berbagai belahan bumi lainnya. Mereka dibantai, mereka dibunuhi hanya karena mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokok lagi dah nih. Ini koloni gerombolan HTI ini kan makin pekok kan.
memframe hal-hal yang ada dasarnya, menarasikan sejarah yang nggak jelas itu sumbernya dari mana. 1 abad Nahdlatul Ulama dengan pidatonya Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu menyiratkan betapa pentingnya Islam di Indonesia ini yang sudah terbagi-bagi ini menyatu kembali, saling bergandeng tangan untuk menghalau ya macam orang-orang kayak begini, ex-HTI dan kelompok ormas yang lain yang sudah dibubarkan secara legal oleh pemerintah. Coba kita dengar lagi pidato Gus Yahya menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Kita dengar bersama-sama. Nahdlatul Ulama. Pansor, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, fatayat, pagar nusa, Eshari, balam-balam, kader-kader ado, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Pidato Gus Yahya yang barusan kita dengar dan saya kira semua masyarakat sudah melihatnya. Ini menyiratkan betapa pentingnya milenial khususnya ya, Nahdien yang masih dalam kategori umur bertumbuh atau mengalami pertumbuhan, sedang bertumbuhlah. Silahkan belajar kembali, silahkan membuka-buka sejarah kembali. Kapan Nahdlatul Ulama ini didirikan, siapa pendirinya, dan tokoh-tokoh penting di Nahdlatul Ulama ini simak kembali. Akhirnya mengerti sejarah panjang 1 abad loh. Itu waktu yang tidak sebentar. 100 tahun Nahdlatul Ulama ini berdiri hingga saat ini. Sehingga agama-agama dengan aliran impor itu tidak makin merasuki dan mempola pikir atau mindset milenial hari ini tentang khilafah, tentang dalil hadis yang dimodifikasi, sejarah Islam yang dibolak-balik karena kehabisan tema, ceramah-ceramah keagamaan yang sudah mengalami kebuntuan, mencari ide apalagi, yang akhirnya itu tadi, banyak penceramah yang akhirnya banyak melakukan tindakan-tindakan improvisasi, padahal improvisasinya itu adalah penyelewengan dari ajaran yang sesungguhnya. Itu loh, milenial yang harus dipahami semuanya. Tentang negara khilafah ini masih menjadi perdebatan. Perdebatan di masyarakat sampai hari ini. Tapi saya mencoba, ada satu empiris pernyataan dari Bapak Mahfud MD tentang khilafah yang dalam waktu yang beberapa saat yang lalu, sekitar di tahun 2019, Bapak Mahfud MD menyatakan bahwa negara khilafah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh diikuti. Nah, tapi
redaksinya dirubah. Tujuannya apa? Supaya memperjelas pesan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Kita ikuti narasinya, bagaimana Bapak Mahfud MD menjelaskan bagaimana negara khilafah itu. Mahfud MD mengatakan bahwa radikalisme itu ada 3. Yang pertama, radikalisme takfiri, radikalisme jihad, sampai kepada radikalisme dalam bentuk ideologi. Nah, yang ketiga ini tentang radikalisme ideologi itu modusnya adalah mengajak berdebat, membikin ajaran-ajaran yang menyesatkan, walaupun tidak buat kekerasan, tetapi mengatakan bahwa negara Pancasila itu salah dan yang benar itu khilafah. Nah, Mahfud MD kembali menegaskan bahwa sistem negara khilafah itu tidak ada, sebab ya khilafah sendiri tidak memiliki sistem yang baku karena memiliki banyak bentuk. Jadi negara khilafah itu tidak memiliki dasar atau postur secara terstruktural itu secara jelas gitu loh, karena bentuknya banyak sekali. Nah, ketika ditanya khilafah itu seperti apa, tidak tahu, dan Bapak Ibu pasti tidak tahu, karena memang tidak ada khilafah yang spesifik. Seperti negara kita kan spesifik, negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tapi khilafah ini memang tidak ada bentuk yang spesifik. Nah, apakah tidak ada khilafah? Banyak sekali khilafah. Itu artinya saking banyaknya bentuk khilafah ini, tapi tidak ada sistem yang baku. Itu ditegaskan oleh Bapak Mahfud MD. Dan berita yang lalu itu tentang khilafah ini oleh media Kumparan itu diberikan judul begini: Negara Khilafah Nabi Muhammad tidak boleh diikuti. Tapi redaksi mengubah judulnya menjadi Mahfud ungkap alasan negara khilafah Nabi Muhammad tak boleh diikuti. Pengubahan judul ini dilakukan agar pesan yang disampaikan oleh Mahfud MD lebih jelas. Nah, Mahfud MD juga menegaskan, meski sistem negara khilafah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sistem itu tidak boleh diikuti sebab bukan ajaran baku yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, Pak, Bapak bilang tidak ada khilafah, tapi kan Nabi Muhammad itu mendirikan khilafah. Iya, tetapi khilafah itu bukan ajaran baku karena yang didirikan Nabi Muhammad itu tidak boleh diikuti. Artinya apa? Ya mungkin saja masih terkait dengan Piagam Madinah. Artinya tidak ada semacam bentuk government yang baku, sistemnya seperti apa. Itu hanya sebuah negara, kemungkinan saja saya tangkap dari maksud Bapak Mahfud MD ini sebagai wacana yang diwacanakan oleh, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu. Tapi bentuknya nggak jelas gitu loh. Nah, Bapak Mahfud MD juga menjelaskan beberapa alasan mengapa negara khilafah tidak boleh diikutin. Apa kok tidak boleh diikutin? Nah, di zaman Nabi Muhammad, negara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad itu lembaga legislatif. Nabi Muhammad lembaga eksekutif. Nabi Muhammad lembaga yudikatif.
Nabi Muhammad yang membuat hukum berdasarkan wahyu Allah. Jadi semua seperti badan legislatif, badan eksekutif, yudikatif seperti di Indonesia ini yang sekarang ini bentuk pemerintahannya itu semua adalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Allah. Nah, Anda membuat negara seperti Nabi Muhammad melalui wahyu siapa? Nah, nggak bisa kan? Nah, ya udah jangan. Artinya Nabi Muhammad waktu itu membentuk negara khilafah itu berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi semua badan legislatifnya, yudikatifnya, eksekutifnya adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah sekarang bergulirnya waktu dari zaman ke zaman, apa iya kita akan bikin negara khilafah? Terus berdasarkan wahyu siapa? Karena dunia ini kan terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Itu yang dimaksud oleh Bapak Mahfud MD. Sedangkan video-video yang di awal tadi itu jelas-jelas hanya teriakan-teriakan omong kosong yang tidak ada dasarnya. Hanya menggunakan jidat merek aspal 2 dan lain sebagainya lah. Ini kalau dibiarkan terus ini bisa berbahaya. Nah, saya lanjutkan kembali. Menurut Mahfud MD, hal itu sering membuat keliru kelompok radikal yang ingin mendirikan khilafah. Sebab mereka tidak memiliki dasar untuk mendirikan khilafah. Artinya dasarnya apa? Nah, saudara yang sering keliru itu mengatakan, kalau saya bilang tidak ada, itu yang namanya khilafah di Islam. Ada. Loh. Banyak ajaran khilafah, tetapi tidak ada sistem yang harus diikuti secara baku. Nah, oleh sebab itu mari kita sekarang memantapkan hati kita bahwa berislam itu di Indonesia sangat leluasa. Artinya ajaran khilafah ini memang tidak bisa diterapkan di era modern seperti ini. Jangan sampai orang-orang yang masuk golongan-golongan radikalisme itu setiap kali ceramah, setiap kali mengumpulkan massa, selalu membuat narasi sebagai jebakan. Contoh real aja begini. Anda seorang laki-laki dewasa, jauh dari keluarga, apalagi jauh dari istri. Kemudian Anda masuk ke dalam satu mimbar pengajian lah, katakanlah begitu. Kemudian di dalam pengajian itu penceramahnya membuat simulasi pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Pilih mana? Istrimu atau Tuhanmu? Pilih mana? Pancasila atau Al-Quran? Ini dua pertanyaan yang menjebak kan, dan itu tidak bisa dikait-kaitkan pertanyaan yang terus itu namanya benturin. Sekarang Anda lagi butuh istri karena jauh. Kemudian karena satu hal Anda digiring dan di brainwash, Anda akan memilih Tuhan. Dalam konteks ini loh ya, dalam konteks jangka pendek, kan nggak bisa juga begitu. Kemudian ketika kita dalam bernegara, pilih apa? Pilih Al-Quran atau Pancasila? Ini kan juga sama pertanyaan jebakan yang kedua pertanyaan ini sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali.
Ini dilakukan terus-menerus oleh koloni HTI dan koloni-koloni yang lain lah. Intinya koloni ajaran impor aja. Ini yang membuat orang jadi akhirnya apa? Masuk kepada jebakan mereka yang akhirnya putus asa tapi tidak terasa. Nah, maksudnya gimana kok putus asa tapi tidak terasa? Seperti ungkapan Guru Gembul, jika Anda kecewa dengan lingkungan Anda karena tidak dapat atensi, kecewa dengan lingkungan pekerjaan Anda karena karir Anda juga tidak berkembang amat, bahkan di PHK, kecewa karena taraf ekonomi Anda tidak juga bisa membaik dan terus hidup di garis kemiskinan, janganlah kekecewaan itu Anda lampiaskan, kemudian masuk ke dalam kelompok-kelompok yang masuk kategori kelompok radikalisme dan Anda merasa dihargai dan diakui, tapi sebetulnya Anda sudah putus asa, tapi tidak terasa. Itu yang dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.